Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rani. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2105 90 50 40 124. Saya di sini ingin menjawab soal yang diberikan oleh dosen pengantar sosiologi saya dengan Bapak Dr. Novan Mulia LCMA sebagai dosen pengampu pada MK pengantar sosiologi saya. Sebelum saya masuk ke dalam jawaban, terlebih dahulu saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mengetahui apa saja pertanyaan yang diberikan oleh dosen Dr. Novan Mulia LCMA. Di sini ada 9 pertanyaan. Yang pertama ada, jelaskan apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Berikan 2 definisi menurut para ahli. Lalu bagaimana pendapat saudara? Yang kedua, jelaskan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalmu dan berikan contoh. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Kemukakan 2 definisi para ahli. Lalu bagaimana definisi tersebut dapat saudara simpulkan? Yang keempat, jelaskan faktor pendukung dan penghambat terjadinya proses perubahan sosial. Yang kelima, sebutkan contoh perubahan sosial yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Kemukakan 2 definisi, lalu buatkan kesimpulan dari 2 definisi tersebut. Yang ketujuh, sebutkan syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang kedelapan, jelaskan kekerasan menurut sudut pandang ilmu sosiologi dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh ilmu ini. Jelaskan pula apa perbedaan konflik dengan kekerasan. Yang kesembilan dan terakhir di sini ada, jelaskan apa yang dimaksud dengan perdamaian menurut sudut pandang ilmu sosiologi. Langsung saja ke yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Berikan 2 definisi menurut para ahli. Lalu bagaimana pendapat saudara? Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani, yakni stratum, yang berarti lapisan. Saya di sini mengambil 2 pendapat ahli, yaitu Pitirim Sorokin dan Sorjono Sukanto. Menurut Pitirim Sorokin, sistem stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Dalam karangannya yang berjudul Social Stratification, ia mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Sedangkan menurut Sorjono Sukanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan berbeda-beda secara vertikal. Biasanya stratifikasi didasarkan pada kedudukan yang diperoleh melalui serangkaian usaha atau perjuangan. Sedangkan menurut saya, stratifikasi dalam masyarakat tidak baik karena itu dapat menjauhkan manusia dari sifat peduli. Seperti yang kayak memandang yang rendah, yang jabatannya tinggi, memandang yang jabatannya rendah. Terus juga dikarenakan saya dari Prodi Ilmu Hukum, ada kata-kata yang lazim kali digunakan di ilmu hukum, yaitu adalah equality before the law, yang artinya semua sama di hadapan hukum. Sama seperti kayak semua sama di mata Tuhan. Kami begitu juga, semua sama di mata hukum. Tidak ada pembedaan. Entah kau itu punya pangkat atau kau pejabat. Pokoknya kalau kau punya masalah, kau bermasalah, kau akan dihukum. Yang kedua, di sini ada jelaskan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalmu dan berikan contoh. Kalau di tempat saya, stratifikasi sosialnya adalah seperti circle pertemanan yang dimana hobi atau pekerjaan menjadi pemeran utama. Contohnya seperti pencinta mobil oleng. Mereka membuat semacam grup untuk saling berkomunikasi
Terus mereka terkadang juga membuat event seperti bakar-bakar, kumpul-kumpul sesama pecinta mobil. Tentu itu baik karena mengandung hal positif ya untuk saling mengeratkan tali silaturahmi. Dan ada juga seperti golongan polisi. Di sini saya tidak berpaku kepada polisi ya, karena di daerah saya kebanyakan polisi yang seperti ini ya, saya ambil contohnya polisi. Minta maaf kalau ada yang tersinggung. Mereka kayak berteman dengan sesama polisi, walaupun terkadang ada juga sesekali berkumpul dengan orang biasa, tapi mereka lebih sering berkumpul dengan sesamanya polisi. Yang ketiga, di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Kemukakan dua definisi para ahli. Lalu bagaimana definisi tersebut dapat saudara simpulkan? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Di sini saya mengambil dua pendapat para ahli. Yang pertama adalah William F. Oakburn, yang kedua ada Selo Somarjan. Dalam teorinya, Oakburn menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Sedangkan Selo Somarjan, definisi perubahan sosial menurut Selo Somarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai sikap dan pola perilaku. Sedangkan menurut saya, perubahan sosial itu baik selama masih dalam hal positif, seperti dalam hal teknologi dan sumber daya dan lain-lain sebagainya. Tetapi perubahan akan buruk jika di dalamnya terkandung hal negatif, seperti cara berpakaian yang buruk, sopan santun yang buruk, dan lain-lain. Jadi tergantung orangnya mau dia milih yang baik atau yang buruk. Yang keempat, ada jelaskan faktor pendukung dan penghambat terjadinya proses perubahan sosial. Di sini ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendorong ialah industrialisasi dan urbanisasi. Yang kedua ada kontak dengan kebudayaan lain. Yang ketiga ada penemuan teknologi baru. Yang keempat, sikap terbuka terhadap perbedaan. Yang kelima, peningkatan jumlah penduduk. Yang keenam, orientasi pada kemudahan dan masa depan. Yang ketujuh, ketidakpuasan terhadap kondisi yang sedang dialami. Yang kedelapan, kesadaran akan perubahan. Selain faktor pendorong yang saya sebutkan tadi, di sini ada juga beberapa faktor penghambat perubahan sosial yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada kurangnya kontak dengan kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua, konservatisme. Konservatisme itu adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Yang ketiga ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Yang keempat, rasa takut adanya goncangan sistem, nilai dan norma. Yang kelima, prasangka buruk terhadap teknologi asing. Yang keenam, kenyamanan pada kondisi saat ini. Baik, di sini ada yang kelima, sebutkan contoh perubahan sosial yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Contoh perubahan sosial yang ada di sekitar tempat saya tidak banyak yang berubah, namun ada beberapa contoh. Seperti waktu saya kecil, kami belum mengenal yang namanya gadget, tapi sekarang anak-anak bahkan yang belum masuk sekolah, mereka sudah ketagihan gadget. Kalau nggak dikasih itu udah merengek, nangis-nangis pokoknya. Terus waktu saya kecil kayak mau main judi itu harus sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan nanti dimarahi, dipukul dan sebagainya. Tapi sekarang kayak hampir rata warung kopi di daerah saya, anak-anak mudanya memiliki judi online seperti domino, chip dan lain sebagainya. Mereka bahkan terang-terangan bermain game tersebut dan mereka kayak merasa bangga gitu, kayak banyak chip dan sebagainya. Terus yang keenam ada jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Kemukakan dua definisi lalu buatkan kesimpulan dari dua definisi tersebut. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Istilah-istilah kelompok-kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki
kesadaran dan keanggotaannya, dan saling berinteraksi. Di sini ada pendapat Soerjono Soekanto dan Mayor Polak. Menurut Soerjono Soekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Sedangkan menurut Mayor Polak, mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengertian kelompok sosial menurut para ahli ialah kelompok sosial terbentuk karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dicapai sendiri-sendiri. Oleh karena itu kelompok tersebut dibuat. Yang ketujuh di sini ada sebutkan syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Saya mengambil referensi dari buku Sosiologi Fakultas Hukum 2019 karya J. M. Henny Wilujeng dan kawan-kawan. Disebutkan jika ada syarat lain yang mendasari terbentuknya kelompok sosial. Syarat tersebut adalah yang pertama, punya struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok bergantung pada anggotanya dan mempunyai dan melaksanakan perannya. Yang kedua ada punya norma atau kaidah yang mengatur hubungan di antara anggota kelompok. Yang ketiga, punya pola perilaku yang kurang lebih hampir sama. Yang keempat, punya sistem tertentu dan selalu berproses. Terus ada yang kedelapan di sini, jelaskan kekerasan menurut sudut pandang ilmu sosiologi dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh ilmu ini. Jelaskan pula apa perbedaan konflik dengan kekerasan. Baik, kekerasan adalah bentuk lanjutan dari konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja. Kekerasan seperti ini disebut juga dengan kekerasan langsung. Kekerasan juga meliputi tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangi atau meniadakan hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan meneror orang lain. Jenis kekerasan ini disebut juga dengan kekerasan tidak langsung. Jadi ada dua jenis kekerasan. Ada yang kekerasan langsung dan ada kekerasan yang tidak langsung. Terus kekerasan bisa terjadi karena adanya suatu tindakan dari sebuah konflik di mana terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan. Konflik dan kekerasan menjadi suatu hal yang erat. Jika tidak ada konflik, kekerasan tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, tidak semua konflik bisa menciptakan kekerasan. Kekerasan sendiri baru akan terjadi saat suatu konflik tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan sangat dekat dengan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, seperti melukai maupun mengintimidasi orang lain. Jadi konflik merupakan suatu tindakan dari luapan perasaan kebencian, tidak suka, sampai keinginan untuk menghancurkan yang berawal dari sebuah konflik. Kekerasan. Jadi menurut ilmu sosiologi, perdamaian adalah salah satu jalan keluar agar konflik dan kekerasan dapat diselesaikan. Perbedaan konflik dan kekerasan adalah konflik adalah percecokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan di antara orang, perorangan, atau kelompok. Sedangkan kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Di sini pesan saya adalah kekerasan tercipta karena adanya sebuah konflik yang kemudian disalurkan dengan tindakan kepada orang lain yang terlibat di dalam konflik tersebut. Terus yang ke-9, di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan perdamaian menurut sudut pandang ilmu sosiologi. Perdamaian merupakan istilah yang merujuk pada suatu kondisi yang tenang, tidak ada kekerasan, harmoni, keamanan, kerukunan, keserasian, dan adanya saling pengertian di masyarakat. Begitulah penjelasan dari perdamaian menurut sudut pandang ilmu sosiologi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf.
Terus ada pesan dari saya untuk kawan-kawan yang menonton ini, kita harus banyak-banyak berinteraksi lah dalam sosial, karena itu untuk menumbuhkan tali silaturahmi. Jadi kita ya nanti ada masalah bisa dibantu gitu-gitu, pokoknya sosial lah, perbanyak sosial, perbanyak teman, perbanyak pergaulan, biar rasa kawan saling menolong itu tumbuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada dosen pengampu saya, dosen Dr. Novan Mulia LCMA, sebagai dosen pengampu pada MK Sosiologi saya. Terima kasih, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.